Halo, perkenalkan nama saya Stanislaus Bundu dengan NIM 16011003, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2016. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil rangkuman materi medium akses kontrol mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler dengan desain pengampu server Nakokau. Materi ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa MAC khusus diperlukan di nirkabel dominan dan mengapa skema MAC standar yang dikenal dari jaringan berkabel sering gagal. Berbeda dengan jaringan kabel, terminal tersembunyi dan terbuka atau dekat dan jauh terminal menghadirkan masalah serius di sini. Kemudian, beberapa mekanisme MAC akan disajikan untuk skema multiplexing yang diperkenalkan pada bab-bab selanjutnya. Sedangkan SDM dan FDM biasanya digunakan dengan cara yang agak tetap, yaitu ruang frekuensi atau pola frekuensi hopping ditugaskan untuk periode waktu yang lebih lama. Fokus utama bab ini adalah mekanisme TDM. TDM digunakan dalam cara yang sangat fleksibel karena menyetel ke frekuensi tertentu tidak menghadirkan masalah, tapi waktu dapat dialokasikan sesuai permintaan dan dengan cara yang distribusikan. Algoritma terkenal adalah ALO dalam beberapa revisi berskema atau hopping sederhana. Oke, berikutnya motivation of a specialized MAC. Pertanyaan sehubungan dengan MAC di nirkabel adalah apakah ia menggunakan skema MAC yang rumit di jaringan kabel, misalnya CSMA atau CD seperti yang digunakan dalam spesifikasi asli jaringan IEEE 802. Jadi, mari kita pertimbangkan beberapa akses operator rasa dengan deteksi tabrakan CSMA atau CD yang berfungsi sebagai berikut. Pengiriman meresahkan medium, kawat atau kabel koaksial untuk melihat apakah gratis. Jika media sedang sibuk, pengiriman menunggu sampai itu gratis. Jika mediumnya gratis, pengirim mulai mengirimkan data atau melanjutkan dengan mendengarkan media. Jika pengirim mendeteksi tabrakan saat mengirim, itu akan berhenti sekaligus dan mengirim sinyal gangguan. Mengapa skema ini gagal di jaringan nirkabel? CSMA atau CD sebenarnya tidak tertarik pada tabrakan di pengirim, tetapi lebih pada tabrakan penerima. Itu sinyal yang harus mencapai penerima tanpa tabrakan. Tetapi pengirim adalah orang yang mendeteksi tabrakan. Deteksi tabrakan sangat sulit dalam skenario nirkabel karena kekuatan misi di bidang antena pemancar berbeda besar dan tinggi rendahnya dari daya nirkabel. Bagian berikut menunjukkan beberapa banyak skenario di mana skema yang diketahui dari jaringan tetap gagal. Mari kita membahas lebih lanjut. Terminal tersembunyi dan terbuka. Pertimbangan skenario dengan 3 ponsel jangkauan transmisi A mencapai B, tetapi tidak C. Jangkauan deteksi tidak mencapai C juga. Kisaran transmisi C mencapai B, tetapi tidak A. Akhirnya kisaran transmisi B mencapai A dan C, yaitu A tidak dapat mendeteksi C dan sebaliknya. Berikut terminal dekat dan jauh. Efek dekat atau jauh adalah masalah parah. Jaringan nirkabel menggunakan CDM. Semua sinyal harus mencapai pada penerima dengan kekuatan dan kurang sama. Misalnya seseorang berdiri lebih dekat dengan seseorang yang selalu berbicara lebih keras daripada seseorang yang jauh, bahkan dari penerima. Dipisahkan oleh kode, yang terdekat hanya akan terdengar lain. Kontrol daya yang tepat diperlukan untuk menerima semua pengirim dengan sama kekuatan pada penerima. Oke, lanjut. SDMA atau Space Division Multiplexing Access digunakan untuk mengalokasikan ruang yang terpisah kepada pengguna di jaringan nirkabel. Biasanya SDMA adalah tidak pernah digunakan dalam isolasi terhadap dalam kombinasi dengan suatu atau lebih lainnya skema. Dasar untuk algoritma SDMA dibentuk oleh sel-sel yang di sektor
oleh sel-sel dan di sektor antena yang merupakan divisi pelaksana infrastruktur ruang multiplexing SDM. Setelah kita membahas tentang SDM, sekarang kita membahas tentang FDMA, Frequency Division Multiplexing Access. Terdiri atas semua algoritma yang dialokasikan frekuensi ke saluran transmisi sesuai dengan pembagian frekuensi skema multiplexing. Saluran ini dapat ditugaskan ke frekuensi yang sama, tetapi FDMA murni atau mengubah frekuensi sesuai dengan pola tertentu, yaitu FDMA dikombinasikan dengan TDMA. Lanjut di TDMA dibandingkan dengan FDMA, Time Division Multiplexing Access menawarkan banyak skema yang lebih fleksibel, yang terdiri dari semua teknologi mengalokasikan tertentu waktu untuk komunikasi, yaitu mengendalikan TDM sekarang menyetel ke frekuensi tertentu. Frekuensi tidak diperlukan, yaitu penerima dapat tetap berada pada frekuensi yang sama sepanjang waktu, hanya menggunakan satu frekuensi, dan dengan demikian penerima dan Anda banyak beralgoritma berbeda untuk mengontrol medium akses. 3.1.4 Memperbaiki TDM. Dalam memperbaiki TDM itu, algoritma yang paling sederhana untuk menggunakan TDM adalah mengalokasikan shoot untuk saluran dalam pola tetap. Ini menghasilkan bandwidth dan merupakan solusi khas untuk sistem telepon kabel. MAC cukup sederhana karena satu-satunya faktor penting adalah akses shoot, waktu yang disediakan pada saat tepat. Jika sinkronisasi ini, yakni setiap stasiun seluler tahu gilirannya dan tidak ada gangguan akan terjadi. Pola dapat ditetapkan oleh stasiun penangkal tempat kompetisiar antara berbagai stasiun seluler yang ingin mengakses media terpecahkan. Alokasi klasik atau aloha sederhana berfungsi dengan baik untuk beban ringan dan tidak memerlukan akses multiplexing yang ditentukan. Pada asumsi klasik 1 bahwa paket datangnya mengikuti distribusi position maksimum dicapai untuk 18 pasien muatan. Lanjut dengan shorted aloha. Penyempurnaan pertama dari skema aloha klasik disediakan oleh pengantar shoot waktu atau shorted aloha. Dalam hal ini, semua pengirim harus didistribusikan dengan transmisi hanya dapat mulai pada awal shoot waktu, namun akses tidak dapat dikoordinasi dengan asumsi sebagaimana dinyatakan di atas. Pengiriman shoot meningkatkan throughput dari 18% menjadi 36%, yaitu shooting mengalahkan throughput. Berikutnya, operator merasakan beberapa akses. Salah satu peningkatan pada aloha dasar adalah merasakan operator sebelum mengakses medium. Ini adalah skema akses akal ganda operator CSMA pada umumnya. Oke, kita sekarang membahas berikutnya, yaitu CDMA. Akhirnya, dengan karakteristik tertentu dapat diterapkan ke transmisi menggunakan penggunaan kode division multiplexing atau CDM. Pembagian kode bergadrasi sistem akses CDMA menggunakan kode ini untuk memisahkan pengguna yang berada di ruang kode akses ke media bersama tanpa gangguan. Itu masalah utama adalah bagaimana menemukan kode baik dengan bagaimana memisahkan sinyal dari noise yang dihasilkan oleh sinyal lain di lingkungan. Yang berikutnya, sebarkan aloha beberapa akses menggunakan kode dengan berbeda seperti teruntuk menyebarkan hasil data dalam skema akses berganda yang sekaligus
dan kuat, yaitu CDMA. Tetapi pengirim dengan penerima CDMA bukanlah perangkat yang benar-benar sederhana. Berkomunikasi dengan perangkat memerlukan pemrograman penerima untuk dapat terbentuk metode dan kode yang berbeda, dan mungkin mengirim dengan kode juga. Untuk sistem telepon seluler, banyak optimalisasi yang diperlukan untuk CDMA yang tergradasi dari stasiun penangkal, perangkat nirkabel dan seluler berkomunikasi dengan stasiun penangkal. Oke, sekian dari saya penjelasan tentang materi yang telah diberikan dari dosen pengampu. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau hal yang kurang jelas, mohon di bawah di komentar.